Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan jenis-jenisnya. Namun sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian himpunan terlebih dahulu. Jadi, himpunan adalah kumpulan dari objek-objek atau elemen-elemen yang berbeda yang berada dalam suatu kesatuan dan mempunyai sifat keterkaitan di antara anggota-anggotanya. Sebagai contoh, X adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Maka anggota dari X adalah semua bilangan positif yang dapat dituliskan sebagai X sama dengan dalam kurung 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Anggota-anggota dari himpunan ini ditulis dalam tanda kurung kurawal. Selanjutnya kita masuk ke definisi fungsi. Jadi sebuah fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan setiap elemen X dalam suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal dengan sebuah nilai unik fx atau y dari himpunan kedua yang disebut daerah hasil dari fungsi. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang definisi fungsi, maka kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di sebelah kiri terlihat bahwa jika setiap elemen dari daerah asal bertalian atau berpadanan dengan satu elemen dari daerah hasil, walaupun satu elemen daerah hasil merupakan hasil padanan lebih dari satu daerah asal, maka kita bisa menyebut pertalian atau hubungan ini sebagai suatu fungsi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini, terdapat dua nilai dari daerah asal yang memiliki satu nilai yang sama untuk daerah hasil. Jika sebaliknya, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai fungsi, seperti kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Kita lihat bahwa hasil pemetaan satu elemen daerah asal bertalian dengan dua elemen dari daerah hasil, maka tidak bisa kita sebut sebagai fungsi. Berikut merupakan jenis-jenis fungsi. Ada banyak sekali jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi aljabar, lalu fungsi transenden, fungsi khusus, dan fungsi genap ganjil, di mana masing-masing fungsi ini memiliki jenis-jenis fungsi yang lainnya. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Misalnya fungsi irasional, itu kita contohkan sebagai akar X ditambah 5, lalu ada fungsi pangkat, fx sama dengan x pangkat n, di mana n ini adalah suatu bilangan. Kemudian fungsi eksponen, contohnya 2 pangkat x. Lalu ada fungsi siklometri, ada fungsi hiperbolik, fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi modulus, fungsi parameter, fungsi genap, dan fungsi ganjil. Notasi penamaan suatu fungsi dinyatakan sebagai huruf tunggal seperti f, bisa juga G, H, atau F besar atau G besar. Notasi fx ini kita baca sebagai f dari x atau f pada x, yaitu memberikan hasil nilai yang diberikan f kepada x. Sebagai contoh, kita perhatikan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Maka untuk f sama dengan 1, dihasilkan 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3. Jadi nilai x-nya kita ganti dengan 1. Selanjutnya, f-1, maka nilai x-nya kita ganti min 1. Jadi min 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3. F0, maka nilai x-nya kita ganti 0. Jadi 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. F4, x-nya kita ganti 4. 4 kuadrat ditambah 2 sama dengan 18. FC, berarti x-nya kita ganti sebagai c, menghasilkan c kuadrat ditambah 2. Jika kita lihat di sini, elemen 1 dan elemen min 1 sebagai daerah asal dipetakan terhadap fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 menghasilkan nilai 3. Jadi kita lihat ya, nilai dari daerah asalnya berbeda, 1 dan min 1, tapi daerah hasilnya memiliki nilai yang sama, 3 dan 3. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai
daerah asal dan daerah hasil dari fungsi. Jadi dalam pembuatan suatu fungsi, kita selalu dihadapkan dengan penentuan nilai-nilai yang dapat diberikan terhadap fungsi yang disebut sebagai daerah asal, dan juga nilai-nilai hasil dari padanan fungsi yang disebut sebagai daerah hasil. Jika fungsi f tidak memiliki nilai saat dihubungkan dengan nilai x, maka fungsi tersebut dapat dikatakan tidak terdefinisi pada daerah asal x. Sebagai contoh, kita lihat sebagai berikut. Misalkan fx sama dengan 1 dibagi x min 1. Maka kalau kita hitung f1, dalam artian x-nya ini sama dengan 1, maka akan menghasilkan 1/0, di mana 1/0 itu nilainya tak ada. Jadi bisa dikatakan fungsi fx ini tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Baik, kita coba untuk latihan soalnya. Yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 9. Di sini kita menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Jadi untuk soal yang pertama, karena untuk setiap nilai x elemen bilangan real itu akan menghasilkan nilai y atau hasil padanan fungsi f-nya itu ada, maka daerah asal atau domain dari fungsi f adalah, saya tuliskan di sini, nilai x, di mana x sama dengan elemen bilangan real. Jadi setiap bilangan real itu bisa mendapatkan hasil. Sedangkan untuk daerah hasilnya juga merupakan elemen bilangan real. Jadi saya notasikan sebagai y, di mana y adalah elemen bilangan real. Kita lanjut ke soal yang kedua. fx di mana x tambah 6 diakarkan ya. Oke. Karena akar x plus 6 ini hanya terdefinisi pada x plus 6 lebih besar dari 0, artinya kalau kita masukkan ke dalam akar ini, tidak mungkin nilainya menghasilkan nilai yang negatif, karena kalau nilainya negatif itu masuk ke bilangan yang imajiner. Jadi x plus 6 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka nilai x itu harus lebih besar atau sama dengan min 6. Karena apa? Karena kalau misalkan kita masukkan bilangan yang kurang dari min 6, misalnya kita masukkan min 7 ke dalam persamaan ini, maka akan menghasilkan akar min 1 ya. Nah, ini kan bilangan yang imajiner. Makanya x-nya harus lebih besar atau sama dengan min 6. Jadi, untuk domain atau daerah asal dari persamaan ini bisa dinotasikan sebagai berikut. X di mana X merupakan semua bilangan yang lebih besar dari min 6 dan X elemen bilangan real. Kemudian untuk daerah hasilnya, karena hasil padanan dari daerah asal fungsi f adalah semua bilangan real yang lebih besar dari 0, maka daerah hasilnya y, di mana y nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0, karena kan tidak mungkin menghasilkan nilai yang negatif. X elemen bilangan real. Oke, selanjutnya soal yang ke C, fx sama dengan 26 dibagi x min 9. Kita lihat di sini, untuk x sama dengan 9, maka akan menghasilkan 26 dibagi 0. Jadi nilai ini tidak ada. Sehingga bisa dikatakan fungsi f ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 9. Nah, jadi daerah asal dari fungsi f ini adalah semua bilangan real kecuali 9. Atau kita tuliskan sebagai berikut. Domain atau daerah asalnya x, di mana x adalah elemen bilangan real
dan X tidak boleh sama dengan 9, karena kalau 9 dia menghasilkan penyebutnya jadi 0. Sedangkan untuk daerah asalnya, daerah hasilnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, jadi untuk daerah hasilnya Y, di mana Y adalah elemen bilangan real dan Y tidak sama dengan 0. Jadi dari latihan tadi kita bisa menyimpulkan untuk daerah asal fungsi, jika fungsinya ada di dalam akar, maka nilai Px ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi pecahan, maka nilai penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Lalu untuk pembagian, di mana penyebutnya adalah fungsi lain dalam bentuk akar, maka fungsi ini harus lebih besar dari 0. Dan juga untuk fungsi logaritma, di mana Qx log Px, maka Px ini harus lebih besar dari 0, dan Qx harus lebih besar dari 0 juga, di mana Qx ini tidak boleh sama dengan 1.